sektor kami dengan Bu Kabit Perindustrian industri ini ada IKM, Industri Kecil Menengah. Ini kebijakan atau istilahnya konsepnya pemerintahan di pusat di Jakarta, di Bappenas dan Kementerian Perindustrian. Itu bagi saya kok sangat tidak fair gitu ya, tidak fair. Karena dorongan untuk mendorong tumbuhnya IKM gitu, pembuatan ekonomi kreatif itu termasuk. Itu ditentukan oleh daerah itu menjadi daerah prioritas pariwisata nasional atau tidak. Tadi sampean juga ada bertanya tentang potensi wisata di Kalsel ya. Di status pusat Jakarta sana, Kalimantan Selatan ini belum menjadi DPN, daerah prioritas pariwisata nasional, belum. Ya, saya nggak tahu indikator menjadi prioritas pariwisata nasional itu apa. Karena tidak menjadi prioritas pariwisata nasional, akhirnya saya dengan Bu Kabit ini ngos-ngosan mendorong tumbuhnya IKM karena pembiayaan hanya tergantung APBD. Daerah-daerah seperti NTB, Bali, Yogyakarta, untuk Kalimantan tuh di Kalimantan Timur, daerah sana Bu Kabit yang ada Pantai Derawan. Nah, daerah sana, daerah-daerah yang saya sebutkan ini Kementerian Perindustrian tuh jor-joran memasukkan program IKM-nya. Kawasan di NTB itu apalagi gitu. Sehingga IKM-nya tumbuh karena korelasinya dengan wisata. Tapi daerah yang nggak punya wisata, makin IKM-nya nggak tumbuh, wisatanya juga nggak tumbuh. Ini seperti telur dan ayam gitu kan. Mana duluan gitu kan. Kalau kita mikirnya wisata duluan supaya IKM-nya ngikut, tapi wisata juga dipengaruhi juga oleh tumbuh kembangnya UKM juga kan, ekonomi kreatif gitu. Seandainya bareng-bareng gitu ya. Nah, begitu kendalanya di Kalimantan Selatan. Walaupun ini juara satunya Putra Pariwisata Nasional Kalimantan Selatan, berarti tantangannya dengan menjadi duta wisata ini nanti akan keliling seluruh Indonesia. Bagaimana menjadikan Kalsel masuk juga bagian pariwisata nasional dengan pasar terapung dan loksadenya, ditambah tanah laut dengan wisata alamnya gitu, dari gunung sampai laut. Tanah laut ini macam-macam, tetapi tidak bisa karakteristik satu saja. Tapi kalau untuk pantai ya memang kita untuk Kalimantan Selatan ya bukan satu-satunya ya, termasuk Tanah Bumbu lah. Termasuk daerah yang kunjungan untuk wisata pantai. Hanya saja kalau dibanding dengan Bali dan NTB, laut kita beda. Laut kita dekat dengan sungai besar Barito, sehingga perairannya lebih keruh. Kalau di sana airnya lebih jernih, palungnya lebih dalam. Nah, tentu kalau dibandingnya sana nggak ada. Tapi bagi Kalimantan Selatan, tanah laut, wisata pesisir pantainya berkembang banyak. Hanya belum mengangkat ke nasional. Dulu yang nasional ini kan sebenarnya ya pasar terapungnya itu sama Loksado ya. Ini yang harus diperjuangkan sama-sama dengan hadirnya Mas Rio menjadi duta pariwisata nasional dari Kalsel nomor 1 lagi gitu kan. Ini kami sangat berharap, bukan hanya sebagai insan wisata, sebagai insan industri kecil menengah, kami berharap kalau wisatanya terangkat, Kementerian Perindustrian jor-joran dananya ke tanah laut, ke Kalsel gitu. Seperti itu ya Bu Kabit ya, selama ini kami sangat ditemukan itu supaya terangkat menjadi kelas nasional wisata tanah laut dan Kalsel. Ini mempengaruhi ke program-program industri kecil menengah. Kami seperti penumpang, sopirnya, drivernya adalah wisata. Ya, wisatanya kencang, IKM-nya ikut kencang. Itu konsepnya yang diambil. Mungkin karena tahun ini saya mau membuat berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada yang saya bilang tadi, salah satu program kerja kita puji Tuhannya ada mendapat tawaran film perfilman yang mengangkat wisata-wisata yang ada di Indonesia. Mungkin dengan saya dan Rio mengadakan survei ke Kalimantan, harapannya bisa mengangkat wisata-wisata yang ada di Indonesia itu sendiri, khususnya
kita sebagai duta wisata itu nggak perlu mempromosikan wisata yang sudah terangkat. Justru kita sebagai duta wisata itu mempromosikan wisata yang memiliki potensi tapi belum dipandang orang. Cuma dia memiliki potensi lebih. Makanya itu kita membuat film yang dimana ternyata di tempat ini ada loh wisata yang memiliki potensi tapi selama ini kita nggak tahu. Makanya dirangkai dalam satu film 34 provinsi itu tadi. Dan wisata-wisata yang mau kita tampilkan di dalam film tersebut akan kita berikan ke Kemenparekraf. Otomatis Kemenparekraf akan melihat dan mengapprove seperti itu. Dan harapannya ya bisa ke jenjang nasional nantinya wisata-wisata yang tidak terlihat itu, karena bakal ditayangin satu Indonesia di bioskopnya begitu. Mungkin kalau dari gue pribadi kita kan lagi mengajukan audiensi ke Kemenparekraf ya, karena kita mau silaturahmi juga ke sana. Karena kita sudah terpilih sebagai putra putri wisata Indonesia di nasional. Jadi kita masih mengajukan audiensi, barangkali nanti misalnya audiensi sudah terjadwal, bisa nih apa yang dikeluh kesahkan dari kita, nanti kita sampaikan di sana bagaimana sih menjadi sebuah destinasi prioritas untuk nasional. Barangkali memang tujuan Rio sendiri, gimana caranya waktu di Bali di sana ditanya apa tujuan kamu ke sini? Ya tujuan saya ke sini, saya pengen mencari relasi, saya ingin sharing dengan kawan-kawan dari provinsi lain supaya wisata yang di Kalimantan Selatan bisa masuk ke 5 destinasi prioritas yang sekarang ada di nasional. Kalau dulu kan ada namanya 10 Bali baru ya. Nah sekarang kan 5 DPM itu. Jadi pengen juga nyari gimana supaya Kalsel juga masuk di situ, karena Kalsel banyak potensi yang memang baik untuk diangkat di nasional, kayak bambu rafting itu kan ikonik, terus pasar terapungnya yang memang satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan diakui oleh dunia.